Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil islami wa bil imani bihi wa hadana ila azimi syari'atihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa, bersilaturahim secara online. Mudah-mudahan saudara-saudara, rekan-rekan semua yang mendengarkan kajian ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah atas berbagai nikmat yang Ia berikan kepada kita, lalu bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ketika terjadi perang Badar yang merupakan perang bersejarah di dalam Islam, perang pertama yang mana alumni perang Badar itu sangat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah ikut di perang Badar mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, begitu penting dan mulianya perang Badar, dan menurut sejarawan perang ini terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya menyelesaikan perang yang berdarah-darah ini, antara 1000 orang Quraisy melawan 315 kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansar, balik dari perang Badar. Ketika istirahat di suatu tempat, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, yang sabda Rasulullah itu mengejutkan bagi sebagian sahabat. Apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita balik, kita pulang, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat terkejut. Ini perang Badar terjadi bulan Ramadan, panas terik, dalam keadaan berpuasa, tapi Rasulullah katakan ini jihad kecil dan kita akan menuju jihad besar. Yang terbayang oleh sahabat adalah bahwa umat Islam, kaum muslimin akan menghadapi perang yang lebih dahsyat dari perang Badar ini. Qila, ada yang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Ya Rasulullah, apa itu jihad besar? Kata sahabat yang bertanya tadi, qal al jihadun nafs. Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan bahwa jihad besar itu adalah jihad mengendalikan hawa nafsu kita. Masya Allah, inilah perjuangan yang paling besar, yaitu mengendalikan keinginan duniawi yang ada pada diri kita. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang mengendalikan hawa nafsu ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itulah Rasulullah sebutkan ini adalah jihad besar. Dan Ramadan ini yang saat ini kita sedang menjalani puasa adalah bagian dari usaha kita untuk berjihad mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu kalau kita turuti, kalau kita ikuti, dia akan membawa kita ke jurang neraka. Syahwat terhadap memiliki barang-barang bagus, syahwat terhadap kekuasaan, kemudian syahwat terhadap lawan jenis, semua harus dikendalikan dengan baik. Dan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah. Kita gunakan bulan ini untuk mendidik, mengendalikan keinginan diri kita. Yang keinginan itu kalau kita ikuti tidak akan pernah puas sampai kapanpun. Hingga kita masuk kubur baru berhenti nafsu itu memerintahkan kita, menyuruh kita ke arah yang tidak baik. Saudaraku yang berbahagia, karena itulah ya, nafsu kita ini kan banyak. Ada nafsu syahwat, ya, keinginan kepada hal-hal duniawi seperti zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, keinginan kepada wanita, ya kan? Keinginan kepada wanita itu dikendalikan, ya. Tidak boleh kita salurkan kecuali memang wanita itu
statusnya adalah istri, lalu ia syahwat ingin memiliki keturunan, ingin memiliki kekayaan, harta, itu manusiawi. Ya, tapi harus kita kendalikan, karena kalau kita tidak kendalikan dengan baik, syahwat inilah yang akan mengarahkan kita, membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar. Banyak hari ini kan tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat publik ditangkap karena melakukan korupsi. Kenapa ia melakukan korupsi? Karena ia butuh secara ekonomi terhadap uang. Ia tidak bisa mendapatkan uang, akhirnya apa? Ia mencari dari jalan yang salah, seperti mengambil uang masyarakat, uang rakyat dengan korupsi. Nah, ini adalah perilaku mengikuti hawa nafsu, ya kan? Nafsu itu kalau kita turuti, di dunia kita menderita, di akhirat Allah sediakan neraka untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa ini kita gunakan momentumnya untuk memperbaiki diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, ya, karena nafsu yang dituruti itu akan ditunggangi oleh syaitan, dan tentu saja syaitan adalah musuh terbesar kita setelah hawa nafsu, musuh yang nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Al-Quran, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa musuh yang nyata? Karena syaitan ini mengajak kita kepada jalan neraka, dan antara syaitan dengan hawa nafsu ini seperti seorang penunggang kuda dengan kudanya. Jadi nafsu itu seperti kuda ditunggangi oleh syaitan. Kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu, maka syaitan yang mengendalikan nafsu kita. Itulah banyak terjadi hari ini, orang melakukan perbuatan-perbuatan keji karena mengikuti hawa nafsunya. Dan juga kita harus ingat, perbedaan kita dengan hewan terletak kepada akal dan qalb. Allah anugerahi kita akal dan hati. Kita gunakan akal kita, hati kita sebaik-baiknya. Ya, akal kita harus dikendalikan oleh iman. Kalbu kita, hati kita harus dikendalikan oleh iman, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, beda dengan hewan. Hewan itu hanya mempunyai hawa nafsu. Ia tidak punya akal, tidak bisa berpikir seperti kita, tidak punya hati nurani seperti kita. Nah, jadi wajar kalau kita lihat kerbau, ya, nampak kerbau betina kawin di tengah lapangan padang rumput. Itu biasa. Kita lihat misalnya ayam, ya, kejar-kejaran di tengah orang banyak, ayam jantan mengejar ayam betina. Ya, mereka punya nafsu tapi nggak punya akal, tak punya hati nurani, tidak punya iman. Sedangkan kita diberikan oleh Allah itu semua, dan ini adalah bukti keistimewaan kita. Ingat saudaraku, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, ia singkirkan akal, ia singkirkan hati nurani dan imannya, maka samalah ia dengan hewan. Bahkan balhum adol, lebih sesat daripada hewan atau binatang manapun. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa kita kendalikan syahwat duniawi kita, maka kita di sisi Allah lebih mulia dari malaikat. Mengapa seperti itu? Karena malaikat diberikan oleh Allah akal dan iman, tapi tidak diberikan oleh Allah nafsu. Sedangkan kita memiliki nafsu, memiliki akal dan iman, dan juga hati nurani. Kita bisa menggunakan, mendahulukan akal kita, kita prioritaskan iman kita. Nafsu dikendalikan oleh iman dan akal kita. Kalau kita bisa melakukan itu semua, insya Allah kita lebih mulia di sisi Allah dibandingkan para malaikat. Jadi saya mengajak kepada kita, mari kita kendalikan hawa nafsu kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.